sekalian. Ya, selamat datang juga buat wajah-wajah baru yang mungkin kemarin nggak sempat datang ya, hari ini bisa berkenalan. Jadi nama saya Ikhwan Cahyadi, istri saya dengan Lia ya, kami dari Bandung. Dulu background saya adalah dari teknik kimia ya, dan saya nggak pernah terpikir sedikit pun untuk jadi seorang pembicara, saya seorang konselor apalagi ya. Tapi saya percaya Tuhan berikan sesuatu kesempatan ya dalam hidup saya, sehingga saya sudah sampai di usia 44 tahun baru saya menyadari bahwa saya salah jurusan. Ya, 44 tahun baru menyadari, karena waktu itu saya punya cita-cita dalam hidup tuh yang penting jadi orang sukses. Ya, sukses itu ciri-cirinya apa? Harus kaya, harus posisinya tinggi, terkenal. Ya, itu mindsetnya. Jadi waktu ngambil jurusan apa? Wah, ini Indonesia ini adalah banyak industri kimianya, maka saya ngambil jurusan kimia, dan kebetulan kimia saya bagus di SMA. Nah, tapi dengan berjalannya waktu memang otak saya mampu ya, tapi saya nggak menyadari bahwa sebenarnya itu sesuatu yang tidak saya suka. Bahkan sampai saya udah lulus di ITB, saya lanjutin lagi ke Amerika, ngambil master in chemical engineering juga. Ya, jadi setelah pulang dari sana, saya di Surabaya baru kerja 1 tahun lebih, saya sudah merasa jenuh dan bosan. Ya, kemudian setelah itu saya pikir kenapa ya, saya udah master tapi kerja di pabrik itu nggak suka. Akhirnya saya coba ngajar di Ubaya waktu itu, dan waktu ngajar di Ubaya itu saya menikmati sekali. Ya, tapi kalau kembali karena mindsetnya tadi, kalau ngajar itu uangnya ya terbatas ya. Jadi saya pikir nggak di sini, tetap saya harus kembali ke Bandung, dan saya megang pabrik di sana. Nah, singkat cerita sampai 12 tahun saya di pabrik itu, saya mencapai posisi tertinggi ya, salary-nya besar, posisinya tinggi ya, cita-cita saya tercapai. Tapi di titik itulah saya depresi. Saya merasa hidup saya kosong, nggak ada artinya. Mau apa ya, uang banyak ya, dipuji-puji sama orang, tapi suami dengan istri saya berantakan, relasi kami sangat buruk ya, saya juga nggak punya waktu sama anak. Nah, disitulah depresi saya merasa hidup saya tuh kosong. Jadi kesimpulannya ternyata uang itu bukan segalanya, meskipun segalanya butuh uang. Tapi balik lagi ya, itu yang saya alami ya. Tapi saya bersyukur di usia 44 tahun itu saya konseling, dan akhirnya saya menemukan bahwa Tuhan punya rencana buat saya itu untuk bisa sebagai seorang konselor ya. Yang ceritanya panjang ya, sampai akhirnya saya kuliah di Malang bolak-balik. Jadi saya juga pernah mengalami long distance relationship dengan istri saya dan anak-anak saya waktu saya kuliah ya. Saya kuliah ke Malang 3-4 hari, balik lagi ke sini. Tiap minggu bolak-balik Malang Bandung, kadang-kadang 2 minggu sekali, selama setahun lebih. Ya, setelah itu lanjutin lagi ke Amerika, ngambil lagi master in counseling, dan pulang ke Indonesia tahun 2011 sampai sekarang. Ya, saya tidak pernah menyesal tentang keputusan saya keluar dari profesi saya sebagai direktur ya. Meskipun kalau bicara secara uangnya itu jauh sekali, tapi Tuhan tidak pernah sedikit pun ya mengabaikan. Bahkan kalau saya bicara ya, saya sempat ngomong sama anak saya, kalau papi dulu masih di pabrik nih ya, uangnya masih lebih banyak. Tapi istri saya dan 2 anak saya, ya tapi mungkin kita udah bisa. Kita udah jauh sekali karena nggak ada hubungan ya. Dulu waktu itu saya sibuk di pabrik kerjaan dan di pelayanan, istri saya sibuk di rumah dengan 2 anak ya. Oke, hari ini kita akan lihat ada 2 tadi, preserving family bonds in a long distance relationship. Ada di sini yang terpisah antara anak dengan orang tua, satu di sini, satu di negara lain. Ya, lumayan ya. Kalau sama suami dengan istri, siapa yang terpisah? Ya, ada juga. Ini lebih sulit lagi, benar nggak? Ya, oke, silakan. Ini di depan yang VIP masih kosong. Ya, bayarnya nggak bayar lagi. Nanti yang di belakang yang paling saya tanya-tanya ya. Silakan maju ke depan kalau mau ditanya-tanya.
Satu hal yang saya mau memulai dengan fakta tentang keluarga, ya. Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa keluarga itu diciptakan Allah, dan rencana Allah itu hanya akan digenapi di dalam dan melalui keluarga. Amin. Keluarga itu ternyata bukan asal-asalan kita menikah punya anak keluarga. Enggak, ini ternyata Allah punya satu rencana. Allah sangat mengapresiasi tentang family. Buktinya apa? Buktinya misi terbesar dari Allah menyelamatkan manusia melalui siapa? Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus harus datang melalui sebuah keluarga? Kita melihat di sini pentingnya keluarga. Dan ternyata Yesus lahir di dalam dunia ini melalui sebuah keluarga yang hebat, yang terkenal, yang kaya raya, tapi yang sederhana. Jadi sebenarnya keluarga yang hebat, yang gimana, bukanlah keluarga yang secara status sosial, ekonominya itu tinggi. Tidak. Allah menggunakan ilustrasi di mana Yesus itu lahir di dalam sebuah keluarga yang sangat sederhana. Tapi itu sangat penting sekali. Ya, jadi kembali kita lihat bahwa kalau Anda pengen bahagia, kalau Anda pengen benar-benar menikmati hidup, ya, tidak bisa lepas daripada keluarga. Banyak orang tua dan anak yang konflik. Saya mending kabur dari rumah daripada mendapatkan tekanan dari orang tua. Dan saya merasa bebas. Ya, tapi ujung-ujungnya dia tidak akan bahagia. Ya, biasanya apa yang dicari? Bisa uang, ketenaran, status, ya. Tapi balik lagi, kalau tidak di dalam konteks berkat keluarga, ya, ini sia-sia. Saya ngalamin sendiri. Saya udah dapatkan sesuatu yang menurut saya, teman-teman saya tuh iri lihat saya tuh. Tapi karena keluarga saya berantakan dalam tanda petik, ya, secara emosional, gak mau saya bahagia akhirnya. Ya, makanya akhirnya saya berani untuk keluar dan sekolah lagi tentang konseling demi mempertahankan keluarga saya. Dan waktu saya 4 tahun di Amerika, disitulah proses pemulihan saya dengan istri saya, ya, saya dengan anak-anak saya. Kemarin sepintas saya ceritakan bagaimana, ya, bahwa saya baru punya kesempatan untuk bermain sepak bola itu hanya di Amerika. Padahal di sini lapangannya lebih banyak. Gak pernah, ya, karena nggak ada waktu. Jadi kesimpulannya, keluarga itu adalah sumber dari kebahagiaan kita. Jadi apapun kondisi keluarga Anda, kita tahu disinilah sumber kebahagiaan kita. Di luar itu kita tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan yang seutuhnya. Tetapi yang menarik adalah keluarga adalah sumber kebahagiaan. Tetapi pada saat yang sama, keluarga juga adalah sumber konflik yang paling besar. Ya, kemarin kita bahas tentang luka emosi, betul? Siapa orang yang paling melukai Anda? Orang jauh, orang dekat? Orang paling dekat, keluarga kita. Orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Mereka lah orang-orang yang sebenarnya tuh paling membuat kita ini marah, paling bisa membuat kita ini kecewa. Jadi keluarga itu sumber kebahagiaan, tapi keluarga juga adalah sumber konflik. Jadi gimana nih? Ya, makanya kita perlu belajar bagaimana supaya rencana Allah tetap terjadi dalam hidup setiap kita, bahwa saya mau, ya, saya bisa bahagia. Jadi kebahagiaan keluarga kita ini, kebahagiaan diri kita ini bukanlah ditentukan oleh kondisi keluarga kita, tapi melalui keluarga kita itulah kita bisa berubah dan kita bisa jadi berkat dan bahagia. Saya kalau dipikirkan lagi, ya, jalan hidup saya, kenapa saya harus jadi seorang konselor? Kenapa saya harus menjadi seorang dosen, seorang pembicara yang fokusnya di keluarga? Ternyata itu semata-mata karena keluarga saya adalah keluarga yang tidak harmonis. Saya dulu sempat merasa, ya, Tuhan, kenapa aku nih dilahirkan, dibesarkan di keluarga yang kayak gini? Orang tua saya tuh tiap hari berantem kayak kucing dan anjing. Saya masih ingat, ya, trauma saya tuh dari kecil tuh lihat orang tua tuh, waduh, teriak-teriak, mau bunuh diri, banting pintu, sampai penuh ketakutan. Nah, saya merasa, Tuhan, kenapa ya? Kalau teman-teman saya tuh keluarganya tuh kok happy-happy, baik-baik. Kenapa saya punya keluarga seperti ini?
Ternyata melalui keluarga seperti itulah saya akhirnya bisa menolong keluarga yang sama seperti saya. Saya punya satu relasi yang tidak baik dengan istri saya setelah menikah. Kita sama-sama anak Tuhan, sama-sama aktif di gereja, sama-sama pelayanan, tapi punya luka yang berat. Ya, makanya kemarin kita bahas tentang luka emosi itu. Sempat juga mempertanyakan Tuhan, kenapa Tuhan berikan pasangan seperti ini? Dan istri saya juga sama. Itu manusia ya, kita milih, Tuhan yang disalahkan, betul nggak? Kita yang ambil keputusan, tapi ujung-ujungnya kalau ada masalah siapa yang salah? Tuhan, kenapa? Bertanya sama dirimu sendiri. Nah, itu yang terjadi. Tapi kembali lagi ya, pengalaman buruk, pengalaman yang tidak nyaman dalam hidup saya, itu ternyata jadi satu modal, satu investasi dalam pelayanan saya sekarang. Kalau saya mungkin keluarga saya dulu baik-baik, saya boro-boro mungkin mau terpikir untuk bisa membagikan seminar tentang keluarga. Betul lah. Tapi karena saya mengerti, saya ngalamin ya, betapa keluarga yang tidak baik, keluarga yang tidak harmonis itu tuh sangat membuat kita menderita. Ya, tapi akhirnya dari itu keluarga saya tidak berubah, tapi dengan perubahan yang saya alami, ya Tuhan mengizinkan saya berubah. Saya memberi keluarga yang bahagia. Sekarang keluarga saya, ya, dulu papa mama saya bukan Kristen ya, satu persatu anaknya Kristen. Dan terakhir, ya, papa saya juga akhirnya Kristen. Melalui siapa? Melalui anak-anak. Nah, jadi nggak ada keluarga yang tanpa konflik, nggak ada keluarga yang sempurna, tidak ada. Semua keluarga, kalau kita mau jujur ya, bermasalah. Semua keluarga nggak ada yang sempurna. Semua keluarga punya problem masing-masing. Cuman banyak yang kemarin pakai inner child-nya good soldier, pakai topeng. Wah, keluarga saya tuh hebat. Jadi kalau ketemu sama teman, sama siapa, wah cerita suami saya tuh begini, istri saya tuh begini, anak-anak saya tuh berhasil dan sebuah. Itu yang baik-baiknya. Tapi banyak juga hal yang buruknya yang mungkin juga kita nggak ceritakan sama orang, ya. Tapi saya boleh katakan, semua keluarga itu punya problem. Dan saya percaya Tuhan punya rencana, kalau Anda bisa mengatasi semua problem dalam keluarga Anda menjadi orang yang bahagia. Kebahagiaan bukanlah ditentukan dari luar, tapi kebahagiaan ditentukan dari dalam diri kita. Saya udah ngalamin. Ya, dulu saya pikir kalau saya kaya, saya bisa bahagia sekali. Ya, jadi sekali kebahagiaan timbulnya dari mana? Ya. Nah, apalagi sekarang kita melihat buat Bapak Ibu, saudara sekalian yang punya relasi yang jauh, ya, karena situasi dan kondisi. Ini punya satu tantangan, long distance relationship ini. Ya, tantangannya apa? Yang pertama adalah jelas physical separation, keterpisahan. Ini merupakan sesuatu yang sebenarnya nggak mudah. Yang kedua, ya, adalah jelas komunikasinya juga terbatas. Meskipun sekarang bersama-sama pun yang di serumah aja banyak komunikasinya yang seret-seret, benar nggak? Ya, kemarin saya bilang apa komunikasi itu kayak gimana? Ya, komunikasi bukan cuma ngobrol, tapi komunikasi itu lebih karena kepada saya mengerti apa yang saya rasakan, saya mengerti apa yang pasangan saya rasakan, saya mengerti tentang anak, perasaan yang dialami pergumulan oleh anak-anak. Bukan cuma ngomong, ya kalau ngomong laporan itu laporan pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, kesepian. Ya, karena keterpisahan tadi kita sepi, kita rindu, kita kangen. Nah, itu satu tantangan yang seringkali menjadi satu yang berat sekali. Yang keempat, stres tentu saja, ya. Apalagi kalau kita terpisah dari keluarga, terus pekerjaan atau pelayanan atau hal-hal yang kita lakukan ini mengalami pressure, tekanan. Dimarahin atasan atau kerjaannya berantakan, ada yang salah, itu berat sekali. Ya, bisa menimbulkan satu kecemasan. Ya. Apa yang terjadi dengan suami saya? Apa yang terjadi dengan istri saya? Apa yang terjadi dengan anak-anak saya, orang tua saya yang jauh daripada pandangan saya? Ya, dan yang terakhir adalah bisa akhirnya depresi. Depresi ini adalah kalau udah kita stres, anxiety, ini lama-lama depresi.
Depresi itu istilahnya apa? Orang yang depresi itu orang yang kepengen mati. Aduh, hidupnya buat apa sih? Gak ada gunanya, aku pengen mati aja. Ya, dan ini normal ya dialami. Kemarin kita lihat contoh di Alkitab, siapa yang depresi? Ya, Nabi Elia. Yang banyak orang yang sebenarnya itu depresi, burn out, terlalu sibuk, terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak tekanan di dalam apa yang kita lakukan. Ya, nah jadi kita mengerti bahwa long distance relationship ini punya satu tantangan-tantangan yang seperti ini. Yang pertanyaannya adalah kita harus kembali kepada pertanyaan yang awal. Kenapa saya harus LDR? Kenapa saya harus jauh-jauh terpisah daripada keluarga? Nah, ini yang perlu kita selalu kembali kepada pertanyaan itu. Ya, kebanyakan ya, pertama ya untuk masa depan, masalah income, benar nggak? Ya, mungkin karena kita harus keluar negeri bekerja, kita harus keluar negeri untuk belajar dan untuk memikirkan masa depan yang lebih baik. Ya, kalau kita bisa ukur semuanya adalah demi income kita. Nah, itu sesuatu yang tidak salah. Ya, tidak salah. Ya, apalagi kalau kenyataannya memang sekarang kalau bicara salary di luar negeri dengan di Indonesia itu jauh sekali. Itu satu hal yang sangat wajar sekali. Ya, kalau ada kesempatan untuk bekerja di luar negeri, ya, dan kita punya channel, punya kemampuan, why not? Tetapi sekali lagi kita juga harus mengerti bahwa ada harga yang harus dibayar di sini. Ada satu kondisi yang akan menyebabkan ya kondisi yang tidak ideal. Nah, ini yang perlu kita sama-sama pikirkan. Ya. Jadi di dalam hal seperti ini apa yang harus kita lakukan? Ya. Sebenarnya kalau kita bicara dari 7 masalah tadi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kalau kondisinya long distance itu apa sih? Akar masalahnya itu apa? Kalau bicara satu aja kita ringkaskan ya, what is the problem? Boleh nggak ada yang bisa kasih? Communication. Oke. Kenapa communication? Ada lagi yang lebih dalam daripada communication. Trust. Karena communication itu bisa, ya sekarang dengan teknologi ini menolong ya, bisa video call, bisa Zoom, ya dengan gratis boleh dikatakan. Zaman saya waktu sekolah di Amerika aja waktu S2, aduh kalau mau komunikasi itu harus telepon, bayarnya mahal, interlokal. Ya sekarang sih komunikasi melalui teknologi ini jauh membantu membantu kita semua. Apalagi dengan video call ya, masih bisa kelihatan lagi wajahnya untuk ngomong. Ada lagi kira-kira yang lebih dalam lagi? Penerimaan, oke. Trust, oke. Kenapa bisa trust? Ya, jadi semuanya kalau saya rangkumkan, akar masalahnya yang perlu kita lihat itu adalah ini. Fear. Ya, rasa takut inilah yang paling mendominasi pada saat kita berjauhan. Takut apa? Takut sesuatu terjadi dengan keluarga kita, orang kita kasihi. Takut mereka sakit, takut mereka meninggal, takut mereka melakukan hal-hal yang tidak benar. Betul nggak? Jadi trust itu salah satu bagian daripada fear. Karena fear saya jadi sulit trust. Nah, jadi Anda dalam hal mengatasi ya keterpisahan itu, lihat bahwa saya ini sebenarnya sering memiliki satu ketakutan. Dan ketakutan itu adalah sesuatu yang normal dan wajar. Ya, kemarin kita udah belajar sedikit tentang bagaimana cara mengelola emosi itu. Jangan ditahan, jangan dikubur. Nggak usah takut. Ada Tuhan. Itu betul. Tapi kalau kita selalu merasionalisasikan, kita selalu merohanisasikan, emosi kita tidak sehat. Kita harus belajar untuk mengelola. Saya takut. Ya. Baru setelah saya rasakan takut, saya bisa ngobrol dengan Tuhan. Tuhan, ini yang saya takutkan. Tuliskan, doakan. Aku takut seperti ini. Ya, aku takut nggak ketemu lagi sama mamaku. Aku takut ya pasanganku berselingkuh. Aku takut pasang anak-anakku
mengalami kenakalan remaja dan sebagainya. Banyak ketakutan yang akan menghantui kita. Nah, itu Anda rasakan rasa takut. Ya, Anda rasa mau nangis, mau apa, silakan. Itu normal. Ya, baru di situ Anda akan bisa mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, untuk teman-teman yang punya long distance relationship, ya, apa yang harus Anda lakukan? Dengan tahu bahwa ada satu tantangan yang besar, yang kemungkinan besar satu atau lebih daripada apa yang tadi sebutkan itu bisa terjadi. Ya, yang pertama saya mau katakan adalah adanya kembali kepada komitmen. Kita harus kembali, kenapa saya harus terpisah dari keluarga? Ya, nah ini harus ada satu kembali kepada komitmen awal. Ya, komitmen ini adalah yang pertama, saya harus komitmen kepada siapa? Kenapa saya ada di sini dan keluargaku ada di sana atau sebaliknya? Ya, kembali kepada komitmen. Ada nggak komitmen ini? Jadi yang pertama sekarang kita harus komit terhadap pekerjaan, terhadap pelayanan yang sudah dilakukan. Nggak bisa setengah-setengah. Yang kedua, kita harus juga komit kepada keluarga yang ditinggalkan. Ya, jadi ini berat sekali kondisinya. Udah kita memang harus komit kepada pekerjaan pelayanan, tapi kita juga harus komit, ya. Nggak bisa, udah terserah, nggak mau tahu, kan nggak bisa begitu. Meskipun terbatas, meskipun gimana, kita harus tetap masih punya satu komitmen sebagai istri, sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai suami, sebagai anak, ya, terhadap orang tua tetap ada. Nah, seringkali ini yang seringkali membuat kita ini nggak jelas, ya. Kayak komitmen terhadap pekerjaan, sampai seberapa lama? Ya, apalagi Anda kalau bekerja dan kepake sama bosnya, ini akan membuat Anda seperti terikat di sini, tapi hatinya masih sebagian ke sana. Ya, atau keluarga juga sama, ya. Apalagi kalau keluarganya akhirnya timbul problem, ya, timbul masalah. Oh, nggak perhatian. Sekarang udah berapa lama nih nggak kirim uang, atau udah berapa lama nggak kontak, nggak apa. Ini menimbulkan isu-isu tersebut dalam keluarga. Ya, tetapi satu hal yang saya perlu, kita harus punya satu komitmen dalam situasi ini, adalah komitmen kepada siapa? Tuhan. Ya, karena di Kolose 3 ayat 23 dikatakan, segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa kamu LDR? Karena ini demi masa depan keluargaku, ini masa depan anak-anakku, masa depan pasanganku. Betul, tapi di balik semua itu, Tuhan izinkan nggak? Tuhan mengharapkan nggak Anda terus di sini? Ya, seringkali kita membuat komitmen kepada pekerjaan, pelayanan, dan manusia. Tapi kita lupa bahwa saya perlu membuat komitmen di hadapan Tuhan. Ini yang membuat kenapa banyak terjadi masalah-masalah, kayak ketakutan gitu ya. Tapi kalau kita sudah yakin bahwa ini adalah kehendak Tuhan, it's okay. Tapi kita lihat satu kebenaran daripada firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa keluarga itu adalah sumber daripada kebahagiaan. Nah, kalau saya terpisah daripada keluarga, terus gimana kebahagiaannya? Ya, ini sesuatu tantangan yang menurut saya itu gak mudah. Ya, tetapi saya percaya, ya, kembali dalam kebingungan seperti itu, kita harus kembali kepada dasar firman Tuhan. Sebagai suami dan istri, ya, Tuhan bilang apa? Satu daging. Ya, konteks suami istri itu satu daging. Jadi pada saat Anda terpisah, ya, itu tidak satu daging lagi. Dan disitulah banyak sekali godaan-godaan yang bisa terjadi, baik untuk suami maupun untuk istri. Ya, godaan nggak cuma salah satu. Iblis tuh paling suka tadi ya, kalau Allah punya rencana di keluarga itu bahagia, justru iblis tuh akan membuat. Makanya Anda yang terpisah dari keluarga itu harus benar-benar tuh doanya itu lebih kuat daripada yang tidak jauh. Yang jarak dekat aja tuh banyak problem, apalagi yang jarak jauh. Ya, tetapi sekali lagi bukan berarti salah, tidak.
dalam hidup itu ada kadang-kadang ya sesuatu yang misalnya gini, dari titik ini saya akan menuju ke titik sana. Tidak selalu jalan itu harus lurus begini nyampe. Kadang-kadang harus belok dulu ke sini. Itu kalau istilahnya di tour ya, kalau di GPS ya, itu ada kadang-kadang tuh ini ada hambatan nih di sini. Itu kan dibelokin ya, tapi ujungnya nyampe dulu ke sana. Nah, Anda pun sama. Mungkin ya komitmennya dulu bahwa saya butuh uang. Ya, saya butuh penghasilan yang besar dan ada peluang, nggak salah. Nah, itu salah satu detour dari rencana Tuhan, ya, which is okay. Tapi detour itu jangan sampai detour terus kebablasan. Harus kembali kepada satu tujuan. Nah, ini yang saya pikir Anda perlu benar-benar mendoakan. Seperti saya pada saat di titik jadi seorang direktur itu ya. Kalau mikirin duitnya, mikirin posisinya, mana mungkin bisa keluar. Punya istri, punya anak dua. Tapi karena saya percaya, ya, Tuhan itu punya satu rencana kepada saya tuh untuk menjadi seorang konselor yang bisa menolong banyak keluarga. Kalau saya terus di pabrik, ya hanya memberikan kontribusi di pabrik saja. Nah, Tuhan kasih kesempatan akhirnya di umur 44 tahun tadi yang saya bilang, saya baru setahun. Jadi umur kira-kira hampir 50 tahun lah baru akhirnya saya keluar dari pabrik itu. Jelas drop sekali penghasilannya, ya. Tetapi apakah saya jadi kekurangan uang? Ya, saya nggak pernah kekurangan uang. Bukan sombong ya. Tapi memang Tuhan selalu sediakan. Bahkan sekarang kita tinggal berdua, anak-anak di luar negeri ya. Dua-duanya, satu udah menikah, satu kerja. Kita ini sangat bebas sekali, selalu mau kemana. Dan Tuhan selalu sediakan. Ya, ini salah satu. Jadi Anda perlu membuat komitmen kepada Tuhan. Tuhan, saya kondisi begini, saya tahu prinsipnya bahwa dua menjadi satu. Ya, kalau orang tua dengan anak, ya, itu mungkin bukan dua menjadi satu. Itu anak ya tergantung lagi. Anaknya umur berapa? Karena masih kecil itu juga sama. Tuhan titipkan anak itu kepada orang tua. Ya, kalau anak udah dewasa, udah menikah, ya itu lain lagi ya. Karena sudah berbeda sekali. Lalu saya juga punya pengalaman, ya. Kami berdua itu punya asisten rumah tangga yang sangat luar biasa. Ya, istri saya tuh, ya kita udah kayak nganggap tuh keluarga juga ya. Sangat kepakai sekali, orangnya sangat bisa dipercaya. Ya, sehingga ya kalau misalnya standarnya berapa, istri saya pasti lebihin daripada standarnya. Jadi istri saya sangat sayang kepada asisten rumah tangga ini, dan dia juga sangat mengasihi kami sebagai keluarga. Anak-anak dua-duanya dari kecil ya sampai ini tuh sama dia semua. Kita kalau mau pergi kemana-mana tuh tenang kalau ada dia itu. Nah, asisten rumah tangga ini punya anak ya. Jadi kenapa di Jawa ya, Jawa Timur, atau Jawa Tengah, Jawa Tengah ya, jauh lah ya. Kemudian kita kan di Bandung. Ini LDR juga tetap sama, sebenarnya sama aja ya, pulang juga setahun sekali. Dan saya pikir itu sesuatu yang berat buat diri ya. Tapi secara finansial ya, kadang-kadang kita juga bantu. Anaknya perlu apa, kita kasih uang. Nah, dalam satu sisi ya, kita berdua tuh sangat membutuhkan dia ya. Kalau bisa selamanya deh. Tapi balik lagi dengan pelajaran ini kita juga tahu, dan dia sangat luar biasa. Dia bilang ini, Bu, Pak, terima kasih ya, Bapak Ibu ini percaya sama saya ya, dan tidak pernah kekurangan. Kalau pulang gitu ya, lebaran atau apa tuh, wah kita kasih. Tetapi saya tetap memilih keluarga saya. Jadi saya akan tunggu sampai anak saya paling kecil itu lulus SMA dan kuliah, sampai anaknya 3 sampai 3-3-nya lulus kuliah. Dan dia memutuskan, saya harus kembali. Buat apa kembali lagi ke kampung? Ya, mending di sini tiap bulan kan dapat income. Ya, kamu kalau kembali ke kampung kan hilang penghasilannya. Ya betul, hilang. Tapi saya
Jadi apa ya ke kamu, dia bilang ya nungguin rumah aja katanya, nungguin ada apa orang tuanya, suaminya dan anak-anaknya bisa. Ya singkat cerita dia ambil keputusan itu. Kami sedih sekali, kami ya berat sekali. Tapi sekarang melihat ya betapa dia sering masih komunikasi. Saya paham. Ya, memang di kampung cari uangnya nggak sebanyak di kota, tapi nggak pernah kekurangan. Ada aja rezeki. Nah, itu orang yang istilahnya itu di luar Tuhan pun bisa seperti itu. Jadi saya percaya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Anda perlu membuat satu komitmen kepada Tuhan. Kalau suami istri, ya orang tua anak, dan kuncinya di sini sebenarnya bukan salah satu. Anda berdua harus punya kesepakatan, ya. Suami dan istri punya kesepakatan. Oke, nggak apa-apa. Keterpisahan ini tuh how long? Berapa lama? Mau setahun, mau 5 tahun, mau 10 tahun, asal dua-duanya sepakat. Saya di gereja pun ada ya anggota care group kami, ya istri dan anaknya di Bandung, suaminya tuh di mana? Dubai, di Abu Dhabi ya, kerja di minyak gitu. Dan itu kan waduh, gajinya besar sekali. Ya, istrinya juga udah buka toko di Bandung, ya oke gitu loh. Nah ini ya kita share ini sampai kondisi yang berat. Ya memang nggak mudah ngomong tuh gampang. Tapi bayangkan gaji yang begitu besar, ya. Dan dia kalau kembali itu hilang semua apa di Bandung gitu loh. Masih jaga toko. Singkat cerita akhirnya ya udah bertahun-tahun, mungkin sekitar 8 tahun atau 10 tahun. Tapi balik lagi itu anak laki-lakinya yang akhirnya jadi benar. Ya. Dia merasa pertumbuhannya anak laki kan ya. Dia tidak punya figur bapak. Bapaknya kemana? Ya video call apa ada, tapi secara fisik nggak bisa dekat. Ya akhirnya baru bulan lalu atau berapa bulan yang lalu memutuskan. Ya setelah settle kembali lagi ke Bandung dan mereka harus 1 bulan. Nggak mudah. Ya tapi percayalah kalau Anda punya kesepakatan bersama, rezeki atau apa istilahnya itu uang itu Tuhan akan peliharakan. Yang kedua, ya, ada komunikasi. Setelah tadi komitmen ini, ya dalam keterpisahan tadi, tetap ada satu regular itu keteraturan, ya, seminggu sekali atau berapa hari sekali, tetap harus intentional tuh sengaja, bukan hanya keharusan, enggak. Saya ingin sekali telepon, ya, melalui teks, message. Nah sekarang ini kan yang paling ini kan adalah video call, yang paling gampang. Internet juga kan gratis ya, apalagi di Singapura gitu. Jadi bukan lagi pembicaranya yang cuma, apa kabar, gimana, terus cerita tentang kegiatan. Nah ini juga yang mungkin Anda perlu belajar. Ya Anda kalau telepon, komunikasi ngomongnya apa? Ya aku tadi ke pasar, aku tadi misalnya kemana. Itu adalah bukan komunikasi, tapi apa? Itu laporan pendidikan dan kebudayaan. Tanya, gimana? Ya apa perasaan kamu sekarang ini? Ya sama anak. Aku ini sekarang lagi takut. Aku tuh sekarang tuh lagi cemas. Aku sekarang bawahnya pengen marah aja. Nah, belajar itu komunikasi yang intim, itu komunikasi bicara tentang apa yang kamu rasakan, bukan apa yang kamu lakukan. Ya, buat Anda, ya suami istri, orang tua anak juga sama. Coba perhatikan, kalau Anda ngobrol tuh ngobrol apa sih? Ya jangan cuma kegiatan, tapi ngobrol juga dengan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu takutkan, apa yang kamu harapkan sih. Aku tuh kepengen ya 5 tahun lagi tuh aku bisa kayak gini. Kenapa? Nah inilah yang disebut dengan komunikasi yang intentional. Yang kedua, jelas ya, dengan keterbatasan nggak mungkin telepon, apalagi yang kerja ya, nggak mungkin bisa sering-sering telepon. Anda harus benar-benar ya tadi quality over quantity, meaningful tadi yang saya katakan. Kalau pembicaraan itu jadi kita nih lebih berarti, bukan cuma asal ngomong aja gitu. Ya. Jadi yang meaningful itu biasanya start dengan apa yang dirasakan, apa yang dikhawatirkan, apa yang diharapkan. Nah ini foto, video itu sangat menolong sekali. Ya, tetap kirim.
ya momen-momen tertentu, karena ini sangat-sangat menolong sekali. Atau mungkin balik lagi ya, tipsnya kadang-kadang bikin satu kejutan, pulang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Ada nggak yang soalnya? Ada ya? Wah ini kadang-kadang bisa bikin satu. Jadi kalau pulang kadang-kadang nggak usah ngomong, tahu-tahu di depan pintu. Wah itu bisa. Tapi balik lagi ini juga tergantung pada personality. Ada orang yang nggak suka loh, jantungan kamu tuh ya, bikin kaget aja katanya. Kalau saya suka ya surprise itu. Istri saya mungkin nggak terlalu suka marah dia kalau di surprise begitu. Jadi ya lihat-lihat situasinya. Tadi pagi saya ngobrol dengan beberapa teman ya, anaknya baru sekolah ke Australia. Itu sangat kehilangan sekali ya. Terus saya tanya ya, gimana caranya berkomunikasi dengan anak-anak itu ya, kalau video call apa itu kan biasa ya. Nah anaknya sangat rindu sekali kan, baru pertama keluar negeri dari Singapura ya, kesepian sekali dan miss home, miss orang tuanya. Ya apa yang dilakukan? Katanya kebetulan di rumahnya tuh dipasang CCTV ya. CCTV-nya tujuannya dulu beli itu buat apa? Buat anjingnya ya. Jadi mereka ada anjing di rumah. Jadi kalau si orang tuanya pergi kemana-mana tuh monitor dari handphone kan, anjingnya bisa lihat ada di mana. Nah sekarang ternyata ini bisa dijadikan satu hal yang baik. Jadi CCTV itu ternyata diakses di Australia. Jadi si anaknya tuh ada satu kalau lagi kangen dia buka itu bisa lihat sekeliling rumahnya, semua CCTV-nya apa. Dan CCTV-nya tuh gerak lagi kan, kayak yang muter begitu. Terus dia bisa lihat ada anjingnya yang lewat-lewat. Terus mungkin ada mamahnya yang lagi masak, ada nanti papanya yang mana. Jadi kadang-kadang komunikasi itu not necessarily ngomong, nggak harus ngobrol. Saya kira ini sesuatu yang kreatif, betul nggak? Ya, si anak merasakan suasana di rumahnya, dia sebenarnya jadi bisa lihat juga. Ya mungkin Anda bisa terapin, coba ya. Adalah sekarang CCTV begitu, ya jadi bisa dilihat tuh. Ini kamar saya ini. Ya, selain juga untuk jadi detektif kali. Ini suami saya lagi ngapain nih? Suami saya lagi ngapain? Ya, ini anak-anak saya lagi ngapain nih, belajar atau enggak gitu. Ini benar. Jadi komunikasi itu dalam zaman sekarang tuh bisa menjadi kreatif. Ya. Yang ketiga ini kebersamaan. Ini menarik juga ya. Saya mikir-mikir kalau long distance itu apa kebersamaan yang bisa dilakukan? Kan udah jelas terpisah. Ya, tapi ini sebenarnya ada satu ya, anak saya waktu pacaran ya, pacaran di luar kota. Mereka ya ini LDR juga kan. Nah katanya untuk bisa memperintis itu mereka pergi ke grocery barengan. Barengan? Iya, kita pergi di sini grocery apa misalnya namanya? Fair price. Ya, misalnya di Singapura ada fair price, di Indonesia juga ada fair price. Jadi jam 7 nanti kita ke fair price ya, grocery. Begitu. Ya. Ini nggak make sense sebenarnya. Rasa psikologisnya itu kita sama-sama ke grocery barengan. Satu di Singapura, satu di Indonesia gitu. Tapi secara emosinya itu kayak nyambung loh, benar nggak? Ya. Atau nonton film barengan. Sekarang kan film bisa di-share ya, betul nggak? Misalnya Netflix atau apa. Ayo kita nonton film A misalnya, barengan nonton. Meskipun keterpisahan, tapi sepertinya ada satu connection di dalam secara emosionalnya. Ya, online game sama main game buat yang muda-muda ya. Kalau yang tua, game ini juga sesuatu yang menarik karena bisa dimainkan bersama-sama. Baca buku bersama, nanti sharingkan ya. Coba dari saat teduhnya sama bahannya, nah, nanti bisa sharing, aku hari ini dapat apa ya, saat teduh bersama. Nah ini sebenarnya jadi balik lagi, mana bisa kebersamaan kalau kita memang nggak bisa ya. Ini yang disebut dengan psychological activities bersama ya, karena memang secara fisiknya berjauhan, nggak bisa bersama-sama, tapi secara koneksi itu ternyata bisa. Ya, coba Anda lakukan ini. Ya.
Oke, yang keempat adalah komunitas. Jadi tadi kita tahu bahwa keterpisahan itu memberikan kesempatan kepada iblis untuk memisahkan, menghancurkan keluarga kita, menggoda, ya. Jadi kalau misalnya masing-masing tergoda itu bukan selalu salah orangnya, tapi balik lagi karena salah mungkin nggak ada sistem supportnya. Makanya di sini perlu komunitas, ya. Jelas kayak gereja ini adalah keluarga Anda yang kedua, rumah Anda yang kedua, ya. Karena gereja inilah yang sebenarnya harus menjadi satu proteksi, di mana kita punya saudara seiman, kita punya orang tua, kita punya anak, ya, punya saudara rohani. Ini sesuatu yang sangat-sangat ideal sekali. Kita keluarga jauh, tapi ada keluarga yang dekat juga di sini, ya. Nah, di gereja ini juga kan ada nih, ya, divisi-divisi, ya, teman-teman, ya. Ada mungkin kelompok wanita, kelompok pria, atau pasutri, atau anak, atau apa. Ikut ini, ya. Jangan cuma ikut kebaktian misalnya, ya, satu ibadah aja. Jika Bapak Ibu tadi udah ibadah, ini sesuatu yang baik. Ada seminar, ada apa, ikutin, ya. Nah, di luar ini juga ada kelompok bermain. Bermain itu artinya bisa rekreasi, nggak cuma hal yang serius. Shopping barengan, makan barengan, ya, teman ngobrol, teman curhat. Ini sangat menolong sekali. Ya, karena inilah sistem support. Jadi nggak bisa kita bilang udah keterpisahan, ya jangan takut, jangan cemas. Ya nggak bisa. Manusia ada, akui itu, ya, dan kemudian lakukan sesuatu tadi. Ya, cari komunitas yang bisa membangun, karena itulah sistem support yang bisa kita lakukan, ya. Nah, jadi sekali lagi tujuan daripada semuanya itu apa? Dengan LDR yang keterpisahan ini, tujuannya adalah not only to survive. Jangan punya pemikiran pokoknya yang penting survive. Yang penting bisa survive itu apa bahasa Indonesia? Cuma asal bertahan lagi, ya. Asal bertahan aja. Tidak, ya. Anda tetap harus punya satu tujuan bahwa relasi ini bukan not just survive, but deep and meaningful connection. Meskipun dalam keterpisahan, keterbatasan tadi, tetap, ya, relasi itu harus deep and meaningful. Dan deep and meaningful sekali lagi itu sebenarnya lebih banyak ditentukan bukan karena fisik, tapi karena emosional. Jadi jangan pikir bahwa keterbatasan tadi itu membuat Anda lebih buruk daripada yang sama-sama. Belum tentu loh. Anda bisa tadi lakukan, ya, saya pikir tetap. Dan sekali lagi, sementara. Harus punya satu deadline. Harus punya satu titik waktu. Berapa lama keterpisahan ini. Jangan sejalannya waktu, ya, karena ini akan membuat nanti gak jelas. 5 tahun lagi, 3 tahun lagi, 10 tahun lagi, nggak apa-apa. Yang penting sepakat suami istri, oke, ya, kamu kerja di luar sekian. Dan jangan tergoda terus dengan uangnya. Karena kalau bicara uang, nggak akan mungkin tiba-tiba di Indonesia gajinya jadi naik sama dengan di sini, kan nggak mungkin. Tetap kita harus berani membayar harga untuk bisa tadi memiliki keluarga yang bahagia. Amin. Oke, itu aja mungkin yang saya sampaikan. Ya, semoga sekali lagi Anda jangan merasa kecewa, kecil hati, ya, dengan keterpisahan. Tapi bawa satu insight, terima kasih Tuhan. Aku dikasih kesempatan sekarang ini kerja di luar, gaji besar, uang banyak, tapi uang ini aku akan manfaatkan. Jangan pakai shopping banyak-banyak, ya. Kumpulkan, ini jadi satu investasi. Sehingga pada saat Anda nanti harus kembali itu, Anda merasa ini ada satu. Waktu saya keluar dari pabrik, ya, Bapak Ibu, ya, saya punya satu istilah itu saham di sana, kecil gitu, ya, tapi itu ini bisa jadi berkembang. Jadi anda semua juga, it's okay, ya, keterpisahan Anda ini, ya, untuk Anda benar-benar kumpulkan, tabungkan, investasikan, ya. Jangan semuanya belikan oleh-oleh, jangan semuanya kalau pulang habis, ya. Untuk masa depan, bahwa ini saya akan satu saat, ya, saya nggak mungkin kerja terus, betul nggak? Saya nggak mungkin terus-terusan terpisah seperti ini. Punya satu deadline, bahwa saya pulang, saya punya modal. Sekarang misalnya kalau ada uang, beliin tanah, beliin sawah,
beliin apalah yang kayaknya tuh itu bisa naik value-nya. Jangan beliin baju, beliin sepatu, beliin tas, atau beliin mobil ya, itu semua depresiatif, turun nilainya. Tapi kalau kita beliin tanah, beli di kampung ya, kan masih murah-murah. Itu karena cuma duit, nanti udah berapa tahun lagi tuh, waduh, kita nggak usah kerja dari situ. Ya, itu aja. Setiap orang pernah mengalami kemarahan, kesakitan, bahkan kepahitan terhadap orang lain, atau bahkan tadi keluarga sendiri. Nah, makanya saya kasih judul Forgiving What You Cannot Forget. Banyak orang Kristen itu yang suka salah tentang proses pengampunan ini. Kamu kok katanya udah ngampunin, kok masih ingat sih peristiwanya? Berarti kamu belum ngampunin dong. Benar nggak? Pernah nggak kita dengar kayak gitu? Ya, sering. Ya, sekali lagi, orang yang tersakiti, orang yang terluka, seumur hidup nggak akan lupa. Tapi bukan berarti itu belum mengampuni. Pengampunan dengan lupa dua hal yang berbeda. Ya, kalau saya mengampuni seseorang, peristiwanya nggak akan lupa. Nanti kita akan belajar bedanya di mana kalau kayak gitu. Ya, jadi mengapa kita ini perlu mengampuni? Ya, dasarnya adalah bahwa kalau saya tidak mengampuni, saya ini seperti ada dalam satu penjara emosi yang menjadi terbatas sekali. Rasanya tuh tersumbat. Ya, bayangkan kalau orang di penjara itu cuma 2 meter kali 2 meter mungkin dia. Ruang geraknya tuh terbatas sekali. Sehingga ini mempengaruhi emosi kita dan fisik kita. Ya, orang yang terpenjara emosinya nggak mengampuni ini pasti fisiknya nggak sehat dan akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Lalu hubungan dengan Allah juga tersumbat. Kita bisa memuji Tuhan, kita bisa baca Alkitab, kita bisa ke gereja. Tapi sebenarnya kalau kita punya satu kebencian, kemarahan yang belum kita lepaskan, ini pasti tersumbat. Dan hubungan dengan orang lain juga tidak akan bisa baik. Ya, itu dasarnya. Jadi makanya kenapa kalau Anda tidak mau mengampuni, ingat Anda ada di dalam penjara. Terbatas. Saya benci sama dia. Ya, dia datang di gereja duduk di situ, saya pasti duduk di sini. Ya, terbatas dia ada di sana. Aduh, saya nggak ikut. Nah, ini membatasi. Ingat aja, ya. Jadi kalau tidak lepaskan pengampunan, yang rugi siapa? Jadi jangan bilang enak aja ngampunin, sampai mati juga gua nggak akan ngampunin kamu. Seolah-olah kalau ngampun ini yang diuntungkan itu orang lain. Nah, ini prinsip yang salah, ya. Jadi dua sisi pengampunan itu memang sulit dan berat untuk kita memberikan pengampunan itu sebagai manusia, ya. Tetapi satu sisi lagi, kalau kita mengalami pengampunan itu ada satu kebahagiaan dan kelegaan. Pada saat kita sebagai manusia berdosa yang tidak layak untuk bisa diselamatkan, Tuhan mengampuni kita, betul nggak? Satu sukacita, satu kelegaan dan kebahagiaan. Jadi ini dua sisi, sulit memberikan tapi menerimanya luar biasa. Ya. Nah, orang-orang yang pernah diampuni harusnya mudah untuk mengampuni. Karena tahu rasanya diampuni itu seperti apa. Jadi a forgiven person should be a forgiver. Ya. Mengampuni itu seharusnya menjadi mudah bagi orang yang pernah merasa diampuni. Nah, mengampuni, jadi balik lagi, kita semua sudah pernah diampuni. Jadi mengampuni itu sebenarnya hanya bisa dilakukan bersama dengan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Gak bisa dengan kuasa kekuatan manusia. Sama tadi dengan dari ibadah ya, penguasaan diri aja itu tuh nggak bisa dengan kekuatan manusia tadi disampaikan oleh Pak Anton, betul lah? Harus menggunakan satu kuasa ilahi. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa orang itu banyak yang disakiti, orang yang dikhianati. Anda pun mungkin pernah menyakiti dan mengkhianati. Jadi kalau bicara sakit, disakiti dan menyakiti itu, ya, itu hal yang sangat manusiawi. Setiap orang bisa melakukannya. Dan setiap orang bisa mengalaminya. Tetapi kalau bicara untuk pengampunan, ini masalah ilahi. Nggak bisa kita lakukan sendiri dengan kekuatan sendiri.
Karena pada dasarnya kita ini sifatnya adalah penuh dengan kedamaian. Nah, jadi dalam proses pengampunan, sekali lagi, Anda tidak mungkin bisa melakukan pengampunan hanya dengan kekuatan sendiri. Meskipun itu untuk kebaikan kita. Setuju? Setuju ya? Nah, mengampuni orang yang telah menyakiti kita itu perlu kesadaran dan tekad. Perlu kesadaran dan tekad sekali lagi. Ya nggak bisa, ya nanti kapan-kapan aja lah nunggu sadar, gitu, nggak sadar-sadar. Jadi harus ada satu keputusan. Saya tidak mau hidup dalam penjara emosi. Kalau Anda ada satu kemarahan, kebencian ini, saya harus lepaskan pengampunan itu segera. Ya. Yang kedua adalah bahwa mengampuni itu adalah mengampuni dampak dari kejadian tersebut. Nah, mengampuni itu nggak cuma 1 menit. Makanya kenapa orang Kristen bilang, Pak, Bu, saya udah ngampunin, tapi kenapa ya masih timbul kebencian itu sama orang itu tuh? Saya udah doakan, udah ampuni, udah gimana, tapi kok masih sulit untuk bisa lepaskan pengampunan ini? Nah, ternyata prinsipnya adalah proses. Ya, jadi pengampunan itu, di forgiveness itu is both a decision and a process. Nah, banyak orang Kristen yang merasa pengampunan itu hanya decision aja, tapi nggak melihat bahwa itu satu proses. Saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh di sini, misalkan siapa Pak Edward aja misalkan ya, ini kan kelihatan olahragawan. Bapak pagi-pagi sering olahraganya apa? Sore apa? Lari, ya, jogging ya. Nah, anggap aja ini saya kasih contoh aja. Pak Edward ini hobinya adalah jogging hampir tiap hari, ya. Sangat menikmati sekali. Itu adalah bagian daripada sukacita dan kehidupannya. Jadi tiap hari jogging sambil dengar musik mungkin ya. Jogging. Tiba-tiba, ini sekali lagi ilustrasi, bukan beban sebenarnya. Tiba-tiba Pak Edward lagi jalan, lagi jogging begini, tiba-tiba ada orang nabrak pengemudi yang mabok, ya. Atau di sini nggak ada mas. Tiba-tiba nabrak Pak Edward dan akhirnya beliau jatuh. Marah nggak? Bapak nggak salah, marah kan? Loh, orang lagi enak-enak jalur jogging ya, kok tiba-tiba ditabrak sama orang itu. Tapi begitu jatuh terus Bapak bangun, lihat nggak ada cedera apa-apa. Pak, maaf, kata orangnya. Bapak maafin nggak? Maafin ya. Udah, saya maafin, tapi kamu tolong ya, jangan sembrono begitu. Jalur yang benar naik motor itu. Ini jalur dari, bisa begitu kan? Gampang nggak ngampunin? Gampang ternyata ya. Bener nggak? Gampang nggak Pak? Susah katanya. Gampang kan? Bapak jatuh, ditabrak, terus lihat nggak ada apa-apa, ampuni, gampang nggak? Ya, udah pulang ke rumah. Pulang ke rumah, besok nggak bisa bangun. Waduh, sakit sekali. Baru ingat ini pasti kejadiannya akibat kapan? Kemarin jatuh nggak sakit. Mungkin sakitnya sekarang. Marah lagi nggak? Marah lagi. Yang kemarin udah biasa, udah oke. Marah lagi gara-gara itu pemabuk yang nggak sopan, kurang ajar. Ya, itu bisa sopan. Aku jadi sekarang nggak bisa bergerak sama sekali. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Coba di X-ray. Pak Edward, mohon maaf, Anda retak tulangnya. Ya, jadi harus dioperasi. Waduh, jadi di gereja banyak tugas, banyak pelayanan, harus dioperasi lagi. Marah lagi nggak? Ternyata udah ngampuni juga, tetap marah lagi. Akhirnya dioperasi, ya. Wah, udah marah-marah Pak Edward karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, pelayanan di gereja itu benar-benar kan jadi ternyata kejadiannya itu cuma satu kali brek gitu aja jatuh, kecil ya, tapi dampak dari kejadian tersebut apa? Banyak, ternyata dampaknya. Akhirnya sudah dioperasi, udah beres ya. Oke, Pak Edward sekarang udah beres, syukur. Tapi Anda tidak boleh dulu jogging selama 6 bulan. Itu
udah kayak hukuman mati kali ya, sangat mati kali. Hobinya yang tiap hari dia bisa nikmatin, tiba-tiba hilang. Pasti GPS signal lost. Bos, beneran. Kita ampuni. Ya, jadi keluar dari rumah sakit, padahal penuh dengan sakit. Hidupku sekarang tuh bener-bener tuh berantakan gara-gara satu orang itu. Orangnya udah nggak tahu kemana. Dan mama marah terus. Bisa ngampunin nggak? Susah, secara susah. Tapi yang rugi siapa kalau nggak ngampunin? Istri. Akhirnya Pak Edward kata Pak Anton tuh udahlah. Ampunin aja. Bapak bisa nggak akhirnya kira-kira? Bisa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan pengampunan supaya aku bisa. Beres kan? Beres sudah. Jadi ternyata ada prosesnya. Setelah itu Pak Edward bilang, oke, sekarang sudah tidak ada lagi sesuatu, aku udah lepaskan pengampunan pada orang itu. Duduk ya, satu sore duduk. Lihat teman-temannya lagi jogging. Lagi langsung. Aduh, aku ini nggak bisa jogging lagi. Nah itulah yang terjadi. Ya, Pak Edward sudah ngampunin pemabuk itu, tapi dampaknya ternyata muncul terus. Jadi makanya di sini dikatakan, ya, di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Coba tolong bacakan. 3, 2, 1. Yesus berkata kepadanya, Nah, jelas inilah kebenaran firman Tuhan. Tuhan bilang bahwa pengampunan itu memang gak cuma 7 kali. Kita 7 kali itu udah berat ya. Tapi Yesus bilang berapa? 70. 7 itu artinya bukan 490. Tapi selama kamu sakit, selama kamu kesel, selama kamu marah, lepaskan pengampunan. Ya, ini kan Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku, cuma satu orang, jika ia berbuat dosa terhadap aku. Ya, jadi Pak Edward ini, ya, dia mengalami satu kejadian cuma satu kali oleh satu orang itu. Tapi berapa kali tadi udah ngampunin? Berkali-kali, lebih dari 7 kali. Jadi Anda harus mengerti bahwa ternyata pada saat saya mengampuni, dulu saya pikir ayat ini tuh kalau saya dikhianati oleh si A, ampuni, nanti oleh si B, ampuni. Enggak, ini oleh saudaraku cuma satu orang yang melakukan kepada kita sesuatu yang menyakitkan, itu kita ampuni sampai. Nah, orang tua kita itu juga tanpa sadar seringkali melukai kita. Ya, orang tua kita, baik itu salah maupun benar. Kemarin saya udah kasih ilustrasi kan tentang seorang ibu yang motong, yang anaknya pinjam pisau. Belum ya? Anggap di sini siapa yang punya anak umur 5 tahun? Kira-kira? Ya. Ibunya mana? Misalnya ibu ini lagi di dapur, lagi motong pisau, lagi motong sayur, ya, dengan pisau tajam. Lalu anaknya siapa namanya? Kenta. Si Kenta tuh datang, Mami, can I borrow the knife? Ya, aku mau main pedang-pedangan. Mau main apalah gitu, sama pisau. Dikasih nggak? Nggak dikasih. Nah, anak itu ngomong lagi, Mami please, only 5 minutes, sebentar aja aku pinjam, please. Dikasih nggak? Tetap enggak. Kenapa? Karena tahu itu berbahaya. Nah, pertanyaannya, Anda tidak ngasih pinjam pisau tajam itu ke anak, salah nggak? Nggak salah. Itu orang tua yang bijaksana. Kalau dikasih malah itu yang tidak benar. Anda sayang sama anak, sama Kenta kan, benar nggak? Anda sayang,
apapun dia ngerengek gimana, belum waktunya kamu punya pisau itu. Nah, pertanyaannya nggak salah ya? Yakin? Salah nggak? Atau bapaknya, kasih dong sama anak. Jadi kalau suami istri nggak sepakat ya, itu masalah. Tapi sama-sama, iya jangan. Ya, nggak boleh. Nah, pertanyaannya Anda nggak salah. Tapi anak Anda bisa marah nggak? Anda bisa sakit hati nggak? Bisa kepahitan nggak istilahnya? Bisa. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita tersakiti, belum tentu orang itu akan salah. Kenta tersakiti, ini saya kasih ilustrasinya. Kenta merasa terluka oleh maminya yang pelit, yang jahat menurut dia. Yang nggak mau ngasih pisau, cuma sebentar aja nggak boleh. Berarti mamiku tuh jahat, mamiku tuh pelit, mamiku tuh nggak sayang sama aku. Bisa kan mikir gitu ya? Nah, berarti anak itu terluka. Tapi balik lagi, terluka itu karena orang tuanya salah nggak? Ya, jadi balik lagi dalam pengampunan ini, jangan mikir bahwa kalau saya tersakiti itu belum tentu orang itu tuh salah. Saya tuh tersakiti ya di gereja tuh ya, dia tuh benar-benar mengabaikan saya, dia tuh benar-benar nyuekin saya. Itu persepsi kita. Kita punya luka dulu, jadi melihat orang lain seperti itu. Ya, jadi balik lagi, makanya pengampunan ini ya bisa dampaknya panjang. Nah, ada satu quote ya dari Stormy Omartian dikatakan ini, bahwa sebenarnya pengampunan itu tuh kayak mengupas bawang layer demi layer. Forgiveness is not always a one-time thing. There are layers of it that need to be recognized in any situation. Ini especially in marriage ya. Dalam hal yang lain juga sama. Ya. Sometimes we think we have forgiven, but we don't realize how many layers there are. And if we don't deal with each layer, hardness of heart can set in and build up to monumental proportion. Ya, jadi kita lihat bahwa ternyata pengampunan itu nggak semudah yang kita bayangkan. Layer demi layer. Selama Anda tersakiti, lepaskan pengampunan. Nanti timbul lagi, bisa nggak? Bisa. Lepaskan lagi pengampunan. Lepaskan. Jadi mengampuni, Tuhan, saya mengampuni papa saya yang telah melakukan ini kepada saya. Dan saya juga mengampuni dampaknya sehingga saya sekarang seperti ini. Ya, saya mengampuni ya orang tua saya yang berpisah. Saya mengampuni orang tua saya yang berantem terus sehingga membuat saya itu sekarang tuh takut sekali dengan suara keras. Dan dampaknya sampai sekarang puluhan tahun masih ada. Ya. Jadi kejadian yang simple itu bisa berakibat tuh panjang sekali. Jadi perlu layer by layer diatasi. Oke, 5 prinsip pengampunan. Ya. Yang pertama, ini yang paling penting. Tujuan pengampunan adalah untuk kebaikan saya, bukan untuk kepentingan orang lain. Ini yang perlu digarisbawahi. Forgiveness is not something we do for other people. We do it for ourselves to get well and move on. Jadi banyak orang, aduh saya nggak mungkin deh Pak bisa ngampunin dia. Dia udah jahat sekali sama saya. Dia udah menghancurkan hidup saya. Dia udah mengkhianati saya. Mana bisa aku ngampunin dia? Jadi prinsipnya adalah seolah kalau saya ngampunin dia, yang enak siapa? Seorang korban pelecehan seksual. Ya, mudah nggak untuk ngampunin orang yang telah melakukannya? Sulit. Karena begitu bencinya, kamu sudah hancurkan hidup saya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau melepaskan pengampunan itu beda dengan rekonsiliasi. Ya, bukan berarti kita jadi baikkan lagi sama orang itu, enggak. Lepaskan pengampunan itu, ini loh, semua yang ada sampah-sampah racun di dalam diri saya itu, saya mau buang. Itu istilah konteks pengampunan. Jadi pengampunan, saya bilang kemarin itu one way. Ya, tidak perlu Anda ngomong sama orang yang telah melakukannya. Cukup satu arah. Ya, apalagi kalau bilang, saya punya kepahitan kemarin kepada mama saya, ibu saya. Tapi sekarang mama saya udah meninggal. Gimana kalau kayak gitu? Tetap. Ya, dalam nama Yesus aku lepaskan pengampunan pada mama saya yang dulu buang saya misalnya. Ya, karena balik lagi mau udah meninggal, mau ada, nggak penting. Yang penting saya sudah lepaskan pengampunan itu. Sekali pengampunan adalah one way.
Ya saya udah mengampuni, tapi ini dianya kok cuek-cuek aja gitu. Ngapain saya ngampuni? Dianya mau gimana, ya reaksi nggak reaksi, lepaskan pengampunan. Yang kedua, ini prinsip yang tadi ya, mengampuni itu tidak sama dengan melupakan. Jadi prinsipnya adalah forgive not forget. Kalau Anda mengampuni, tidak harus melupakan. Karena kejadian tadi yang paling menyakitkan itu tidak pernah lupa, benar nggak? Ini saya kasih ilustrasinya sama dengan Anda terluka secara fisik, ya. Kalau Anda misalkan kena luka, ya, pisau tajam sampai melupas, ya, sakit nggak? Sakit luka itu. Tapi begitu Anda tuh sembuh, ada bekasnya nggak? Masih ada. Tapi masih sakit nggak? Tidak sakit. Itu jawaban. Jadi kalau misalnya Anda tahu saya ini sudah mengampuni dia atau enggak, bukan karena lupa, tapi saya udah nggak sakit. Saya tidak lagi emosi lagi dengan mendapat kejadian. Sama seperti ngeliat album foto aja. Ya dulu tuh dia tuh, ya seperti Anda tadi. Ingat gak peristiwa kenapa sakit? Ini pasti ingat. Bakal lupa nggak? Tidak akan lupa. Lihat ini pasti ingat. Ini kejadiannya tuh dulu seperti itu. Tapi karena sekarang udah sembuh, saya udah nggak merasa sakit lagi. Ya, jadi balik lagi, kalau ciri-ciri pengampunan yang tuntas itu bukanlah Anda lupa, tapi Anda sudah tidak sakit lagi. Dulu kalau ngomongin tentang mamanya, papanya, wah marah sekali. Ya, ini sekarang udah diampuni, lepaskan pengampunan. Ya, dia ceritakan kejadian apa, tidak perlu lagi sampai emosional. Ini prinsip yang kedua. Jadi jangan salah ya. Kalau Anda jangan merasa feel bad. Iya, aku nih udah ngampunin sih. Kok aku masih ingat tuh peristiwanya itu. Itu normal. Ya, sekali lagi. Yang ketiga, mengampuni bukan sekedar tindakan, tapi sikap hati. Ya. Yang udah ngomongnya mengampuni, tapi dalam awas dia gua balas. Ya, granat siap meledak. Yang berikutnya, nah, pengampunan juga bukan perasaan atau pikiran, tapi satu pilihan. Ya, saya sih belum mantap nih untuk ngampuni. Nanti aja, pikiran saya masih berat, perasaan saya masih marah. Forgiveness is a choice to obey God. Yeah. To obey God's word. Tuhan coba lihat di Alkitab itu banyak sekali bicara tentang pengampunan. Kenapa? Kenapa Tuhan bicara banyak tentang pengampunan? Pengampunan itu untuk siapa? Untuk diri kita. Jadi kalau kita lihat perintah firman Tuhan itu biasanya tuh itu susah. Tapi sebenarnya perintah Tuhan itu untuk kebaikan siapa? Diri kita. Bukan untuk Tuhan sendiri. Tuhan sih nggak butuh. Ya. Nah, yang kelima, yang terakhir, pengampunan itu bukan berarti kelemahan. Pengampunan itu bukan berarti satu kekalahan, tapi itu justru bukti dari satu keberanian dan kedewasaan. Ya, courage is not the absence of fear, but the acquired ability to move beyond fear. Jadi banyak orang, kamu nggak salah, kenapa kamu ngampunin dia? Bodoh banget, kamu lemah banget. Jangan mau. Itu sekali lagi prinsip-prinsip yang salah. Ya, ingat, kalau saya ngampuni itu bukan berarti saya kalah atau saya lemah, tapi justru bukti daripada saya ini kuat, saya ini dewasa. Saya lepaskan pengampunan supaya saya bisa move on. Amin. Ya. Jadi orang yang tidak mengampuni, kita lihat begitu pentingnya pengampunan. Orang yang tidak mengampuni itu sama aja dengan orang yang minum racun pelan-pelan dengan harapan orang lain yang mati. Rasain lo ya, gua akan ngampunin kamu loh. Mati lo. Siapa mati siapa? Ya, jadi nggak ada alasan apapun untuk Anda tidak mau mengampuni kalau Anda mau hidup bahagia. Ya, apalagi tadi kalau keluarga. Ya, keluarga itu tempat banyak orang-orang yang paling menyakiti kita.
Karena itulah strategi iblis supaya kita tidak bahagia. Tapi firman Tuhan mengatakan ampunilah suamimu, ampunilah istrimu, ampunilah orang tuamu, anak-anakmu, dan semua orang di dalam keluargamu, supaya kamu bisa move on dan kamu bisa bahagia. Setuju? Ya? Jadi ini kuncinya. Nah, sekarang saya terakhir 5 hambatan kenapa orang nggak bisa ngampuni. Yang pertama adalah belum siap karena terlalu menyakitkan. Belum siap. Betul nggak? Banyak orang, kenapa kamu belum ngampuni dia? Ya, aku belum siap sih. Nantilah tunggu waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Tuhan. Ya. Pertanyaannya, kalau orang bisa bayangin udah terluka ini bernanah, dibiarin ini makin bisa langsung sembuh atau makin parah? Makin parah. Ya, kapan bisa siap? Pada dasarnya nggak bisa siap. Semakin dibiarkan, semakin kita tambah sakit hati. Semakin sulit untuk bisa melepaskan pengampunan ini. Ya, itu satu. Yang kedua adalah, ya, saya mau mengampuni, tapi nunggu dia sadar dan minta maaf duluan. Ya, kalau dia nggak minta maaf duluan, saya nggak mau ngampuni. Pertanyaannya, orang yang telah menyakiti kita itu tahu nggak dia salah? Belum tentu loh. Kamu aja yang baper katanya. Ya, aku nggak salah, aku nggak mengkhianati kamu banyak. Tapi aku nunggu, kamu nunggu aku minta maaf duluan ya. Belum tentu. Kayak tadi contohnya misalnya, ya si anak tunggu aja si mau minta maaf sama aku sakit hati sekali. Nah, mamanya mungkin nggak merasa salah, ya nggak akan minta maaf soal nggak ngasih pinjam pisau. Ya, jadi prinsip ini juga bagaimana kalau orang itu tidak pernah merasa bersalah. Anda akan nunggu orang itu minta maaf dan tidak akan pernah datang. Jadi sia-sia juga. Jadi nggak perlu nunggu orang itu salah, orang itu nggak salah, lepaskan pengampunan. Kalau Anda nggak bisa ini, tulis surat, ya. Satu cara, kalau orangnya sudah meninggal gimana? Kalau orang tuaku itu sudah meninggal gimana? Ya, aku benci sama mamaku, aku benci papaku, aku benci sama siapa? Ya, Anda tulis surat, keluarkan semua. Ya, aku merasa begini ketika papa begini. Aku merasa ini ketika mau, tulisin semua emosinya, keluarin. Setelah surat itu selesai, Anda baca berkali-kali dan Tuhan keluar nangis, emosional keluar. Nah, setelah beres, ya surat itu nggak usah dikirim pakai perangko ke surga, langsung bakar aja buang. Poinnya bukan untuk nulis suratnya kepadanya, tapi keluarin semuanya. Itu tekniknya terapi. Ya, ya kalau Anda juga misal punya kemarahan kepada siapa yang sulit Anda untuk ngomong, apa nggak usah, kan one way tadi. Yang ketiga, ketakutannya saya nggak bisa ngampuni karena saya merasa takut disakiti lagi, takut berulang-ulang kembali. Ya saya ngampuni, tapi nanti kalau dia gitu lagi sama saya gimana? Ya, nah ini kita perlu belajar bahwa dalam pengampunan ini kita harus pasang boundary. Misalnya di gereja, Anda tersakiti dengan si A, ya, pinjam duit, bilangnya bayar, nggak dibayar, janji terus, sakit hati nggak? Ya, nah kalau Anda ngampunin, pertanyaannya, apa nanti kalau dia pinjam duit lagi, mau dikasih nggak? Berarti nggak punya kasih dong kalau nggak kasih. Salah ya, ya kan orang bodoh. Ya, Tuhan kasih kita berhikmat. Jadi karena kamu dulu ya pinjam uang sama aku, janji mau ngembaliin dan terus menerus nggak ngasih, aku benar-benar kesal sekali dan marah. Tapi aku lepaskan pengampunan sama kamu, sudah mau bayar. Ya, dan aku tidak akan pernah lagi mau dekat sama kamu. Itu oke. Jangan selalu maksudnya ini kecuali suami istri. Jangan bilang ini ya. Pokoknya saya ampun ya. Ini sekarang ada boundary. Bahaya. Kenapa tidak berlaku buat suami istri? Tadi prinsip dua menjadi satu. Di luar suami istri kita bisa pasang boundary. Ya. Mari saya kasih topik ini dalam konteks mertua menantu konflik. Ya, sakit hati sekali sama mertuanya. Ya, mertuanya sangat pressure pada dia. Saya bilang, kamu nggak bisa lepaskan pengampunan. Ya nanti kalau dilepas, dia akan tetap begitu seperti itu gimana? Ya bikin satu boundary. Ya,
kreatif gitu. Ya, sekali lagi, jangan merasa takut disakiti lagi. Anda harus kreatif dong. Supaya saya nggak tersakiti lagi dengan orang ini, gimana? Ya, saya punya satu batasan. It's okay. Nah, kalau suami istri, ya nggak bisa. Harus Anda tetap masuknya ke rekonsiliasi. Kalau nggak bisa, konseling. Ya, kira-kira itu prinsip. Yang keempat, ya, yang ini, orang-orang yang tidak bisa mengampuni orang lain pada dasarnya dia sulit mengampuni diri sendiri. Ya, jadi coba Anda lihat bahwa seringkali, ya, kalau udah sakit ini tapi ini gara-gara aku sih. Ya, tapi ini mestinya tuh aku nyesal kenapa dulu tuh mesti aku ngasih pinjam uang sama dia. Jauhin diri sendiri. Dia tidak bisa mengampuni kesalahan dia. Ya, sehingga orang yang tidak bisa mengampuni diri sendiri pada dasarnya juga sulit untuk bisa mengampuni orang lain. Ini hambatannya. Jadi belajar juga kita bisa lepaskan pengampunan, tapi pada saat kita bersalah, kita merasa melakukan sesuatu keputusan yang tidak baik, ampuni diri kita dan move on. Ya. Dan yang kelima adalah saya mau balas dendam dulu, baru saya bisa mengampuni. Ya, ini prinsip coping hook. Untuk cerita silat, coba lihat kalau ada cerita silat. Ya, pokoknya balas dendam itu adalah yang wajib supaya saya bisa mengampuni. Sebelum saya bisa lepaskan balas dendam ini, saya nggak bisa ampuni. Ya, gitu. You cannot change the past. Apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilalui ini kita nggak bisa ubah. Masa kecil kita, ya, masa lalu kita nggak bisa ubah. Tapi kita bisa membuat satu perubahan, adjustment dengan pengampunan ini. Untuk apa? Untuk your future, untuk masa depan kita yang lebih baik. Itu tujuannya. Oh, udahlah, nggak usah ngomong-ngomong masa lalu lagi lah. Udah, saya pokoknya tersakiti, saya nggak bisa ngampunin, dan saya kubur aja, udah lupakan. No. Ya, Anda berarti akan terhambat, tersumbat untuk masa depan Anda. Ya, saya banyak mendapat orang yang begitu. Udah Pak, pokoknya saya sakit hati, saya sampai kapanpun saya nggak akan ngampuni dia, dan udah nggak usah dibahas. Ya, berarti dia tidak bisa deal dengan masa lalunya itu akan menghambat pasti ke depannya. Ya, orang yang tidak mengampuni pasti akan penuh dengan rasa sakit hati, terluka, dan orang yang terluka yang tidak bisa dipulihkan akan melukai orang-orang sekitarnya, khususnya keluarga kita sendiri. Ya, jadi biarlah kita bisa boleh menikmati satu kebebasan, satu kelepasan, ya, bahwa the truth will set you free. Kebenaran firman Tuhan yang akan membebaskan kita. Karena pengampunan ini satu kebenaran firman Tuhan. Tidak melihat siapa yang salah, siapa yang benar, kapan terjadinya, lepaskan pengampunan supaya kita hidup bahagia. Tidak mungkin keluarga bisa bahagia kalau Anda tidak mau saling mengampuni. Ya, jadi Anda di dalam keluarga yang tidak sempurna, kalau Anda pengen bahagia, lepaskan pengampunan. Ya, Tuhan, dalam nama Yesus aku lepaskan pengampunan pada orang tua. Karena ternyata mereka juga korban daripada orang tua itu. Ya, biasanya seperti itu. Orang tua melakukan sesuatu yang menyakitkan buat anaknya, anaknya tidak sembuh, nanti dia akan melukai juga anaknya melukai cucunya dan sebagainya. Nah, itulah yang disebut dengan degenerational behavior. Putuskan rantai itu dari dulu, ya, supaya anak-anak kita tidak terdampak. Ya, mari kita sama-sama berdiri dulu, ya. Saya ingin berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Biarlah masing-masing sekarang coba memikirkan tentang keluarganya. Saya merasa terluka, saya merasa kecewa, saya merasa sakit hati. Apa mungkin karena orang tua, mungkin pasangan kita yang tidak setia, yang mengkhianati kita, yang tidak menghargai kita, yang melakukan sesuatu yang tidak baik.
Kalau saya juga terluka dengan anak-anak yang sepertinya tidak tahu diri. Kita sudah berbuat banyak hal yang baik, tapi mereka menyakiti kita. Sehingga saat ini hidup saya ini merasa hidup yang penuh dengan satu belenggu, satu beban yang kayaknya selalu membuat hidup ini terpenjara secara emosi. Saat ini coba bayangkan bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni kita semua. Lepaskan pengampunan itu. Lepaskan pengampunan itu. Sebutkan namanya. Dalam nama Yesus, aku mengampuni. Aku tidak mau membahas siapa salah, siapa benar. Tapi aku melepaskan pengampunan supaya aku hidupku bahagia, hidupku lepas, sehingga aku bisa memberikan kembali kasih yang mula-mula. Silakan lepaskan pengampunan satu persatu, mungkin lebih daripada satu orang. Dari kecil sampai sekarang ini, siapa saja yang telah menyakiti Anda, yang telah melukai Anda, sehingga merasa hidup Anda tidak bahagia. Dan saat ini Anda ingin hidup Anda bahagia. Pegang firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Bahwa kalau kita taat setia melakukan perintah Tuhan, Tuhan akan menghargai kita dan melepaskan kita. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami datang padamu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan menyatakan keluarga adalah tempat satu-satunya di mana kami bisa berbahagia. Karena rencana Tuhan akan digenapi di dalam keluarga Tuhan. Seringkali kami tidak puas dengan keluarga kami masing-masing. Kami merasa kecewa, kami merasa marah, kami merasa sedih. Tapi biarlah hari ini kami boleh diingatkan bahwa kuncinya adalah dari dalam diri kami sendiri Tuhan. Kami harus memulai perubahan itu dari dalam diri. Kami tidak bisa mengubah orang lain, tapi kami bisa memulai inisiatif dengan melepaskan pengampunan, sehingga kami bisa bebas. Kami bisa mengasihi kembali orang-orang di dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa Kau sudah memberikan teladan kepada kami, melayakkan orang yang tidak layak, mencintai orang yang tidak pantas untuk dicintai. Dan biarlah itu pun kami lakukan di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Terima kasih Bapa, bahwa kami punya Allah yang hidup, bahwa kami punya Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kami, untuk kami melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan ucapkan